Dan sekarang kita akan bahas ya hasil dari pertandingan yang terjadi di akhir penghujung tahun 2025 kemarin, di mana kita awali dari Manchester United ya yang harus puas dengan 1 poin saja, padahal lawannya cuman Wolverhampton Wanderers. Aduh, my friend, Amorim ya, masa lawan Wolves di kandang cuma 1 poin? Gimana nih Amorim? Ya, ini adalah pertandingan-pertandingan yang harusnya bisa diambil 3 poin Amorim. Ya. Yang pertama, kita semua melihat bagaimana seorang Benjamin Sesko ini itu low on confidence ya. Kita melawan tim yang berada di urutan bawah nih. Jadi ini sebenarnya opportunity untuk Benjamin Sesko tuh bisa gacor dan cetak gol. Itu yang pertama. Tapi dari 5 distribusi yang cukup matang ya, yang akhirnya sampai ke kakinya dan menjadi 1 lawan 1 ya, dan 2 bahkan peluang besar itu gagal dimanfaatkan oleh seorang Benjamin Sesko. 1 kena tiang, 1 akhirnya ditepis ya. Jadi kelihatan sekali kawan kita ini tuh sedang tidak berada dalam level kepercayaan diri yang nice dream. Karena kalau misalnya ya seorang striker itu confident, jadi dia tuh sangat decisive ya, sangat mematikan dalam situasi 1 lawan 1. Dan ini kelihatan sekali bagaimana secara body language dia cukup frustrasi dan ini harus segera di-regain agar bisa mendapatkan goodwill factor yang membuat keran golnya ini pelan-pelan akhirnya bisa terbuka. Nah, on the other hand my friend, ini Joshua Zirkzee ya, yang sebenarnya secara status di MU ini pengen pindah, justru mengejutkan dipasang sebagai starting 11 dan akhirnya mencetak gol ya. Walaupun dia mencetak gol, ini beda banget nih, dia dalam 1 peluang pertamanya langsung bisa mencetak gol, tapi sisa keseluruhan laga pelan-pelan dia mulai pudar nih si Joshua Zirkzee. Dan Amorim ini secara khusus itu mengkritik kemampuan Zirkzee dalam memenangkan duel ya. Jadi itu alasannya akhirnya dia diganti memasuki babak kedua ya. Dan aspek dari permainannya Zirkzee yang sangat di-highlight oleh Amorim bukanlah aspek bagaimana dia mendistribusikan bola, positioning of the ball, tapi bagaimana setiap ada duel dia cenderung kalah ya. Itu yang membuat akhirnya keputusannya memainkan Fletcher di babak kedua dan kembali ke formasi 4-2-3-1. Terus dan konsistennya penampilan seorang Aiden Heaven. Gol pertama yang tercipta bagi United lewat Joshua Zirkzee itu berhasil dari intercept dari seorang Aiden Heaven dan dia merengsek ke depan untuk akhirnya memberikan assist kepada Joshua Zirkzee. Dan walaupun secara defensif gol dari Wolverhampton Wanderers juga ada kontribusi dari kesalahan Hayden dalam mengantisipasi, namun kita lihat bigger picture-nya dari 90 menit permainan ketika kalian melihat atau menilai seorang pemain muda, terutama dia adalah seorang center back yang masih sangat berusia muda, kita lihat bagaimana dia bisa bermain secara keseluruhan. Ya, wajar pemain muda membuat 1-2 kesalahan, tapi overall permainannya cukup meyakinkan. Kita lihat dulu statistiknya my friend ya. 54% United ini menguasai penguasaan bola ya. Ada 15 tembakan yang dilepaskan oleh United berbanding 11 oleh Wolves, dengan expected goals-nya bahkan kalah dari Wolves ya. Jadi ini adalah laga yang tipikal laga yang sulit sekali dimenangkan oleh Manchester United pada musim ini. Jadi United ketika menghadapi tim-tim yang menerapkan strategi bertahan atau low block itu selalu cenderung mengalami kesulitan ya. Dan meskipun akhirnya Amorim kembali ke formasi 3-4-3, tiba-tiba di babak kedua di switch lagi dengan menambahkan 1 gelandang dalam diri Fletcher untuk 4-2-3-1, namun tidak bisa membuka rapatnya pertahanan yang diterapkan oleh Wolverhampton Wanderers. Ini terasa sekali duet antara Casemiro dan Ugarte di tengah itu tidak bisa memberikan alternatif true pass ataupun distribusi bola yang seperti kita lihat dimiliki oleh seorang Bruno Fernandes ya. Jadi ketergantungannya untuk bisa breakthrough pertahanan macam kayak gini itu bergantung pada 1-2 pemain. Bahkan umpan-umpan silang pun banyak yang akhirnya tidak bisa dimanfaatkan karena memang Sesko walaupun sudah bisa menyambut, tapi sundulannya itu masih ke arah kiper atau bisa diantisipasi oleh pertahanan. Jadi yang satu-satunya hal positif dari penampilan MU semalam itu adalah Chelsea juga gagal menang
Jadi dalam perburuan untuk keempat besar, satu-satunya ini positifnya cuma itu doang. Untung kandidat rivalnya juga gagal menang. Dan Ruben Amorim menyampaikan ketika ditanya oleh wartawan, kenapa nih akhirnya kemarin mau ganti 4-2-3-1 dan di babak kedua akhirnya bisa mengakomodir 4-2-3-1. Sementara sebelumnya ketika dia lagi benar-benar di pressure oleh media, kalah terus dan stubborn alias keras kepala, tidak mau mengganti formasi. Bahkan dia bilang pause aja. Kalau nyuruh gue ganti formasi, gue gak akan ganti formasi, dia bilang. Dan sekarang setelah ganti formasi ditanya, kok akhirnya lo mau gitu, dijawab oleh Ruben Amorim alasannya ya. Dan alasannya cukup unik. Dia bilang ketika wartawan bicara tentang perubahan sistem sepanjang waktu ya, di setiap press conference dia, saya tidak bisa melakukannya dalam artian merubah formasi. Karena pemain MU nanti akan berpikir saya merubah sistem karena tekanan media. Oh, itu ternyata dia kelas kepalanya, dia mikirnya sampai ke sono, my friend. Jadi secara eksplisit juga dia menjelaskan selain dari untuk menjaga mungkin marwah dari dia, akhirnya tuh sekarang mau dirubah formasi juga karena ada beberapa pemain yang akhirnya tidak bisa main. Ya, ada 3 pemain kunci yang sedang pergi ke AFCON, ada Bruno Fernandes yang juga harus absen, ya. Dan itu yang membuat akhirnya ya udah deh, dia bisa berpikir untuk mengadaptasi perubahan agar menyesuaikan lawan bermain, dan akhirnya formasi itu menjadi 4-2-3-1. Dan secara overall terutama menghadapi, kita bisa bilang, tim-tim middle class ya di Premier League, United ini punya tren selalu kesulitan. Dan kalau kita tarik garis lurus lagi seperti grafis di atas, sepanjang 2025 Manchester United sudah memainkan 37 pertandingan dan lebih banyak kalahnya teman-teman daripada menangnya ya. Jadi rekornya 13 kali menang, 11 kali imbang, dan 14 kali kalah. Jadi satu kalender tahun 2025 bukanlah perjalanan yang baik untuk Manchester United, dan ini membuat United sekarang berada dalam level middle class jika tren ini tidak segera diputus ya, mata rantai ini. Dan itu juga menjadi pertanyaan tentunya selain wartawan juga para fans Manchester United, kapan MU ini bisa bangkit kembali ke era dominasi saat berada bersama Sir Alex Ferguson dulu. Dan itu yang coba dijawab oleh Ruben Amorim. Dia bilang ketika menghadapi tim-tim yang middle class ini, mereka itu kesulitan gitu. Ini yang menjadi PR yang harus dia segera selesaikan. Dia bilang, kami tahu akan berbeda pertandingan melawan Wolves dibanding ketika melawan Newcastle United. Melawan Newcastle United, kami mendapat ruang dan tidak perlu bermain, dia bilang gitu. Kami tidak perlu terlalu sering membangun permainan. Dan hari ini kami kesulitan di aspek tersebut dan itu terlihat sangat jelas ya. Jadi ini mungkin harus menjadi pertimbangan dari manajemen Manchester United dalam upaya mengoverhaul lini tengah di musim panas nanti maupun di Januari transfer Januari. Siapa sosok yang kira-kira bisa mengimprove semua kekurangan-kekurangan atau flaw yang dimiliki oleh United saat ini ya.